Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmiah akan memaparkan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga faktor kejayaan dan keruntuhan peradaban Islam. Video ini adalah presentasi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan internasional. Para pedagang Muslim Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok membawa barang dagangan sekaligus memperkenalkan ajaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, dan Gresik menjadi pusat interaksi budaya, interaksi sosial, pernikahan, dan kegiatan ekonomi menjadi cara utama penyebaran Islam. Ulama dan mubalik memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam. Mereka menggunakan pendekatan budaya seperti seni, sastra, dan tradisi lokal. Wali Songo misalnya, memanfaatkan wayang dan gamelan untuk menyampaikan pesan Islam. Selain itu, pesantren dan surau didirikan sebagai pusat pendidikan, mencetak ulama dan pemimpin agama. Kesultanan Islam juga menjadi faktor penting dalam penyebaran Islam. Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di Jawa, Kesultanan Demak berperan besar melalui Wali Songo. Kesultanan lain seperti Aceh, Ternate, dan Banten turut memperluas pengaruh Islam. Pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal, termasuk keluarga bangsawan, mempercepat penerimaan Islam. Keluarga bangsawan yang memeluk Islam sering menjadi panutan masyarakat. Tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap dilestarikan, tetapi diberi sentuhan Islami. Islam diterima dengan damai karena mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Seni dan tradisi seperti hikayat, syair, dan pantun mulai mengandung nilai-nilai Islam. Tradisi selamatan di Jawa misalnya menjadi contoh bagaimana Islam menyatu dengan budaya lokal tanpa konflik. Di Kalimantan Timur, Islam berkembang pesat melalui Kesultanan Kutai Kartanegara. Raja Aji Mahkota memeluk Islam pada abad ke-16 dan menjadi Sultan Aji Muhammad Idris. Ulama dari Jawa, Sulawesi, dan Banjar turut menyebarkan Islam ke masyarakat Kutai. Tuan Tunggang Parangan, seorang ulama asal Minangkabau, berperan besar dalam Islamisasi di Kutai. Melalui dialog dan uji kesaktian, ia berhasil meyakinkan Raja Kutai untuk memeluk Islam. Setelah itu, ajaran Islam mulai diterapkan, termasuk pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadan. Islamisasi juga membawa dampak besar dalam pendidikan. Pesantren dan lembaga pendidikan Islam didirikan. Nilai-nilai moral diajarkan dan kurikulum pendidikan mulai terintegrasi dengan ajaran Islam. Proses ini menciptakan generasi baru yang berpegang pada nilai-nilai agama. Demikianlah perjalanan Islam masuk dan berkembang di Indonesia dan Kalimantan Timur khususnya. Perjalanan ini mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi, akulturasi, dan persatuan. Keberhasilan Khulafaur Rasyidin tidak lepas dari beberapa faktor utama. Pertama, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali memimpin dengan kejujuran dan berpegang teguh pada prinsip syariat Islam. Kedua, penerapan syariat Islam secara konsisten menciptakan masyarakat yang harmonis dan terlindungi. Ketiga, solidaritas umat Islam menjadi kekuatan besar yang didasari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, sistem administrasi yang efisien terutama di bawah Umar bin Khattab memungkinkan pemerintahan berjalan terorganisasi. Namun, era Khulafaur Rasyidin juga mengalami tantangan besar. Faktor utama penyebab keruntuhannya adalah perselisihan internal, seperti pembunuhan Utsman bin Affan dan konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Selain itu, munculnya kelompok-kelompok sektarian seperti Khawarij dan Syiah memperlemah persatuan umat Islam. Ketidakstabilan politik ini mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan bagi berdirinya dinasti Umayyah.
Dinasti Umayyah mencatat kejayaan besar dengan beberapa faktor pendukung. Pertama, ekspansi wilayah yang cepat dari Spanyol di barat hingga India di timur. Kedua, administrasi terpusat dengan ibu kota di Damaskus memungkinkan pengelolaan wilayah yang luas. Ketiga, pembangunan infrastruktur seperti masjid, jalan, dan sistem irigasi memperkuat fondasi kekuasaan mereka. Namun, dinasti Umayyah menghadapi tantangan yang menyebabkan keruntuhannya. Kebijakan diskriminasi terhadap non-Arab atau Mawali menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Gaya hidup mewah dan korupsi di kalangan pemimpin melemahkan legitimasi mereka. Akhirnya, revolusi Abbasiyah yang dipimpin oleh kaum Abbasiyah berhasil menggulingkan kekuasaan Umayyah. Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai era keemasan Islam. Faktor pendukung kejayaan mereka meliputi kemajuan ilmu pengetahuan dengan pusat keilmuan di Baghdad, yakni Baitul Hikmah, perdagangan internasional yang menjadikan Baghdad pusat ekonomi dunia, serta kebijakan multikultural yang inklusif terhadap non-Arab. Keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh fragmentasi kekuasaan, seperti munculnya dinasti kecil Fatimiyah dan Seljuk yang melemahkan pusat pemerintahan. Invasi Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi menjadi pukulan terakhir. Selain itu, korupsi dan kemerosotan moral di kalangan pemimpin turut mempercepat kehancuran mereka. Dinasti Ottoman atau Utsmaniyah bertahan selama lebih dari 6 abad dengan beberapa faktor pendukung utama. Mereka memiliki militer yang kuat seperti pasukan elit Janissary, administrasi yang efisien dan kemampuan mengelola keberagaman budaya juga menjadi kekuatan mereka. Namun, dinasti Ottoman juga mengalami keruntuhan. Kekalahan dalam Perang Dunia I melemahkan kekuasaan mereka. Administrasi yang korup dan tidak efisien turut memperburuk situasi. Selain itu, munculnya gerakan nasionalisme di wilayah kekuasaan Ottoman menyebabkan perpecahan yang tidak bisa dihindari. Dari kejayaan dan keruntuhan Khulafaur Rasyidin serta dinasti-dinasti Islam, kita dapat mengambil hikmah penting. Persatuan dan kepemimpinan yang adil adalah kunci keberhasilan. Sebaliknya, perselisihan internal, diskriminasi, dan korupsi menjadi penyebab kehancuran. Pelajaran ini relevan untuk menjaga harmoni dan kemajuan di masa kini. Sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, persatuan adalah fondasi utama NKRI. Moderasi beragama menjadi kunci untuk menghormati perbedaan keyakinan dan menjalankan agama tanpa ekstremisme. Dengan semangat persatuan, Indonesia dapat terus kokoh menghadapi berbagai tantangan. Keadilan sosial menjadi pilar penting bagi keutuhan NKRI. Semua warga negara harus diperlakukan sama di mata hukum dan mendapatkan hak yang setara. Menghindari diskriminasi atas dasar agama, suku, atau keyakinan adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana merupakan elemen penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Pemimpin harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, bekerja untuk kepentingan rakyat, dan menjauhi korupsi. Pemimpin juga harus menjadi teladan dalam beragama tanpa memaksakan keyakinan pribadi. Toleransi antar umat beragama dan semangat gotong royong adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Dengan menghargai keyakinan lain dan berkolaborasi untuk kebaikan bersama, kita dapat memperkuat solidaritas bangsa. Gotong royong adalah ciri khas budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Pendidikan yang inklusif dan inovasi dalam berbagai bidang adalah kunci kemajuan bangsa. Pendidikan agama harus menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kejujuran, dan perdamaian. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang tidak ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme. Sikap ini menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama dapat diwujudkan melalui dialog antar agama, penghargaan terhadap nilai-nilai universal, dan pendidikan yang moderat.
Nilai-nilai persatuan, keadilan sosial, toleransi, dan pendidikan adalah fondasi keutuhan NKRI. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, kita dapat menjaga keberagaman dan membangun Indonesia yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjaga warisan berharga ini untuk generasi mendatang.